warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karjo Swito Jos. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang ke-8, kita telah membahas materi tentang sketsa. Pada pertemuan yang ke-9 kali ini kita akan melanjutkan, ya. Kalau kemarin sketsa, kita akan melanjutkan ke gambar teknik. Apa itu gambar teknik? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti anjuran pemerintah tentang 3M, yaitu menggunakan masker saat kita bepergian, mencuci tangan dengan sabun, ya, apapun, kapanpun, ya, sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang lain, ya, karena dengan 3M ini kita diharapkan, ya, mengusahakan untuk terhindar dari COVID. Semoga Indonesia segera terbebas dari virus corona ini. Oke, anak-anakku semua, kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, pastikan kalian sudah subscribe YouTube ini. Oke, perhatikan gambar ini, ya. Nah, oke, sudah diperhatikan. Sekarang bandingkan dengan gambar yang ini, ya. Oke. Apa yang gambar yang pertama ini apa? Gambar apa ini? Gambar yang kedua, gambar apa ini? Ya, yang pertama adalah sketsa. Kemarin sudah kita bahas. Ya. Kalau yang ini adalah gambar teknik. Ya, ada ukurannya jelas. Ada skalanya. Tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, tampak kiri, yaitu, ya, salah satu dari gambar teknik. Nah, gambar teknik itu apa sih? Gambar teknik adalah gambar yang digunakan sebagai alat komunikasi antara perencana dan pelaksana dalam proses pembangunan maupun pembuatan sebuah objek, ya. Contoh, kalau bangunan berarti membuat gambar bangunan, desainnya, ya, objek bangunan. Misalnya membuat kursi, berarti kursinya digambar secara teknik, nanti bagian yang pembuatnya yang akan melanjutkan. Itu gambar teknik. Mengapa gambar teknik dikatakan alat komunikasi? Karena secara umum gambar teknik tidak sembarang orang bisa membuatnya. Perlu seorang yang ahli dalam bidang teknik, yaitu perencana atau desainer, ya, untuk menjelaskan secara detail tentang bagaimana objek bisa terbentuk, mulai dari bentuk secara 2 dimensi, diikuti dengan ukurannya sampai dengan 3 dimensi, agar lebih mudah difahami oleh pelaksana atau orang yang akan membuat gambar itu secara nyata, ya. Kalau gambar kerja itu apa? Nah, gambar kerja adalah gambar panduan sebagai acuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan di lapangan. Biasanya disebut shop drawing atau gambar kerja, ya. Gambar kerja ini masih bagian dari gambar teknik. Ada ciri-ciri gambar teknik, ya. Ada banyak sekali macam-macam gambar yang bisa kita temui, namun yang membedakan sebuah gambar dengan gambar teknik adalah cara penyajiannya, ya. Ciri-ciri gambar teknik seperti apa? Yang pertama, memiliki skala yang tercantum di dalamnya agar kita mengetahui perbandingan ukuran aslinya. Yang kedua, memiliki dimensi. 3, memiliki detail dari gambar utama agar pelaksana lebih mudah mengetahui bentuk aslinya. Pekerja akan
ngerti bagaimana bentuk aslinya. Yang keempat, terdapat perbedaan garis yang memiliki arti tersendiri. Setiap item pada gambar memiliki nama sendiri. Ya. Yang kelima, setiap item pada gambar memiliki nama sendiri. Yang keenam, mempunyai keterangan dan spesifikasi pada bagian elemen tertentu. Yang selanjutnya, warna hitam putih ya untuk gambar kerja, supaya lebih mudah dibaca dan diperbanyak. Jadi tidak menggunakan warna. Ya, contoh gambar yang tadi. Oke. Fungsinya apa sih ya? Nah, fungsi gambar teknik tadi sudah disampaikan ya. Yaitu sebagai alat komunikasi. Yang kedua, menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai arsip perencanaan ya, atau perencana. Yang keempat, instruksi atau perintah gitu. Oke. Gambar aplikasi ini ya, gambar teknik ini bisa kita buat menggunakan komputer. Jadi tidak hanya menggambar dengan penggaris pen ya, atau pensil atau busur atau kertas atau menggunakan jangka, tidak. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi komputer ya. Nah, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk perencana atau pembuatan gambar teknik? Yaitu pertama AutoCAD. Yang kedua SketchUp. Ya. Yang ketiga 3D Max. Yang keempat Archicad ya. Dan masih banyak sekali yang lain. Itu aplikasi yang digunakan untuk gambar teknik. Nah, selain aplikasi yang ada di komputer atau aplikasi digital, masih banyak cara untuk membuat gambar teknik. Seperti yang kita ketahui sejak awal, ya, dari dulu, sebelum ada komputer, sebelum ada digital, para desainer atau kita umumnya, ya, menggunakan alat seadanya, ya, yaitu menggambar teknik dengan cara manual. Nah, kalau menggambar teknik secara manual, alat dan bahannya apa saja? Yang pertama jelas pensil gambar. Yang kedua pulpen ya, atau pena. Yang ketiga mistar atau penggaris. Nah, kalau penggaris ini macam-macam. Ada penggaris siku-siku, ada busur derajat, ada penggaris sudut yang lain ya. Ada penggaris lurus, penggaris panjang. Ada meja gambar, yang tidak boleh lupa ada kertas karena menggambarnya ada di kertas. Untuk membuat bulatan menggunakan jangka, lah itu alat-alatnya. Oke. Nanti ke depan pertemuan yang akan selanjutnya kita akan membuat sketsa dan gambar teknik. Tapi materi kali ini hanya sampai gambar teknik ini saja, biar tidak terlalu banyak ya. Oke, kita langsung masuk ke tugas 9. Yang pertama, ya perhatikan. Ini nanti pindahkan ke Google Form ya, yang ada di Google Classroom. Seperti biasa. Soalnya tidak begitu banyak. Ya, hanya ada 5. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan gambar teknik. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri gambar teknik minimal 4 ya. Yang ketiga, sebutkan fungsi-fungsi dari gambar teknik juga 4. Yang keempat, sebutkan 4 aplikasi digital untuk membuat gambar teknik. Yang kelima, alat-alat apa saja yang digunakan untuk menggambar teknik secara manual. Oke, itu saja dari saya.
Saya Cupkan Sian, semoga kita semua sehat